Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kita hormati semua, Ketua Asatid Berkah Mulia Indonesia, Ustadz Sam Abu Syamil yang dengan sabar konsisten bagaimana agar BMI ini bisa dimakmurkan. Kemudian wabil khusus yang kita hormati semua, Ustadz Fahmi Irhamsa MPD Al-Hafiz yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Pertama dan yang utama, mari kita selaku makhluk yang lemah tidak henti-hentinya memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua rahmat, taufik, hidayah, terutama nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dengan kesehatan dan kesempatan yang diberikan Allah itulah sehingga kita dimudahkan waktu kita untuk bisa mengikuti dalam rangka tolabul ilmi, ya, mencari ilmu pada malam hari ini, karena tidak semua orang diberi kesempatan dengan taman surga, ya, mencari ilmu, sehingga kita wajib syukuri. Semoga semua peserta yang hadir pada malam hari ini semua Allah berkahi. Amin Allahumma amin. Kemudian yang kedua, salawat dan salam selalu kita aturkan ke junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Fahmi Irhamsah MPD Al-Hafiz dan semua yang hadir pada malam hari ini. Jadi untuk malam hari ini itu kajian tematik yaitu mengenal lebih dekat dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Saya juga hanya membaca karena saya juga belum tahu ini tokoh seperti ini, sehingga malam hari ini kita akan nambah ilmu, ya. Namun sebelumnya, susunan dari pengajian malam hari ini nanti 5 menit saya membuka selaku MC, ya. Kemudian nanti dilanjutkan tilawah surat Al-Maidah ayat 51 sampai dengan 57 oleh Ustadz Riko Abu Amar. Kemudian terjemahnya Bapak Samrudin Abu Ubaidah Pasir Ibun. Kemudian 2010 sampai 2015 prakata dari Ketua Asatid Berkah Mulia Indonesia yang kita hormati Ustadz Sam Abu Syamil. Kemudian acara inti nanti dimulai 2015 sampai 21 lewat 10 menit pemaparan materi oleh Ustadz Fahmi Irhamsah MPD Al-Hafiz, ya, yaitu dengan kita mencoba lebih tahu mengenal lebih dekat dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kemudian nanti setelah acara inti ada waktu 20 menit tanya jawab memperdalam eh, dengan Ustadz Fahmi Irhamsah. Baik, mari kita buka, ya, dengan umul kitab, ya, sama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, itu pembukaan dari kami selaku MC.
Sekarang kita lanjutkan ke tilawah surat Al-Maidah ayat 51 sampai 57. Monggo waktu kami persilahkan Ustadz Riko Abu Ammar. Kemudian nanti langsung terjemah oleh Bapak Sahrudin Abu Ubaidah Pasir-Ibu. Monggo kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا
اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinmu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani. Seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia sehingga mereka menjadi orang yang rugi. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. Tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah. Dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah. Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh pengikut agama Allah itulah yang menang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir, orang musyrik, dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Terima kasih Ustadz Syahrudin dan jadi Ustadz Riko dan Ustadz Syahrudin atas tilawah dan terjemahnya. Kita lanjutkan prakata dari Ketua Asatidz BMI. Kami persilakan Ustadz Sam Abu Syamil. Waktu kami persilakan selama ini 5 menit. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Saya sampaikan terima kasih jazakallahu khairan untuk MC kita yang luar biasa, Bapak Joko Sulistiono. Ini spesial kami datangkan dari Semarang. Semoga berikan kesehatan, keberkahan berkeluarga besar beliau di Semarang. Termasuk usaha yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya sampaikan kepada Ustadz Fahmi yang dengan kesibukan yang luar biasa dari pagi sampai saat ini belum istirahat ya. Berkenan hadir untuk mengisi kajian tematik kita di malam hari ini.
dengan tema yang kita ambil salah satu nama sahabat Rasulullah SAW yang cipta surga. Yang nama ini sekarang lagi viral. Viral karena nama ini adalah nama yang dipakai oleh seorang jubir dari apa namanya, Brigadir Al-Qassam, yang sekarang sedang melakukan pelajaran luar biasa dengan sini Israel. Dan juga sama-sama terima kasih Ustaz Riko Abu Salma yang sudah hadir di malam hari ini, dan juga kepada Dewan Asatid di Perkembangan Indonesia, ada Ustadz Budi, dan juga ada Ustazah Mundarita, dan juga tim dari kawan-kawan yang di pada malam hari ini, juga kepada Bapak Ibu semuanya yang malam hari ini kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Bapak Ibu, kembali saya sampaikan terima kasih atas kehadirannya, komitmen hadir, baik hadir di pekanan, ngaji Quran 2 kali sepekan, bahkan mungkin sebagian ada yang dibimbing Ustadznya lebih dari 2 kali, plus kita ada tambahan untuk menambah ilmu kita, ada kajian tiap pekan, Ahad malam Senin. Dan perlu kami informasi kembali bahwa kajian ini juga masuk bagian dari program agenda ngaji kita, gitu ya. Makanya kalau tidak ada udzur yang sangat-sangat urgent, mohon senantiasa hadir di kajian pekan malam Senin ini. Dan tak lupa marga yang tertinggi kepada Bapak yang masih komitmen, ya kan, masih istiqomah sejak 2020 sampai sekarang, dari mulai belajar Quran dari nol sampai sekarang udah mulai bisa tilawah, mulai bisa menghafalkan. Alhamdulillah beberapa jamaah kita dari ibu-ibu sudah 3 orang yang sudah tasmi juz 30. Dari bapak-bapak sudah beberapa orang. Dari grup Abu Bakar ada 3, grup Khalid ada 1, kemudian grup Usman ada 1, dan grup Abu Baidah ada 1. Alhamdulillah. Dan nyusul yang lainnya untuk tasmi juz 30 insyaallah. Demikian yang sampaikan. Semoga kembali kita semangat untuk ikuti kajian sore hari ini bersama Ustadz Fahmi Hamzah. Demikian saya kembalikan kepada Bapak Joko Sulistiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Alhamdulillah Ustadz Sam tetap semangat. MC-nya yang jarang-jarang ngaji. SS. Baik. Baik. Kita sama-sama perhatikan, sama-sama resapi ya. Kita dengarkan, kita resapi ilmu dari Ustadz Fahmi yang tadi informasinya dari pagi full kegiatan sehingga mungkin saat ini lelah secara fisik, tapi insya Allah beliau masih tetap semangat dalam menyampaikan syiar ilmu ya, sehingga kami persilakan Ustadz Fahmi Irhamsyah MPD Al-Hafidh dengan tematik pada malam hari ini mengenal lebih dekat dengan Abu Ubaidah bin Al-Zarrah. Monggo persilakan Ustadz Fahmi. Mic-nya tekan dulu mic-nya. Oh ya, suaranya masuk ya? Oke, sip. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Joko Sulistiono, kemudian Ustadz Syam, Ustadz Riko, ya, para asatidz sekalian, dan para jemaah yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan tentu para asatidz sekalian serta para jemaah, puji syukur pada Allah pada malam hari ini senang rasanya bisa kembali
bertemu bermuajahah ya dengan kawan-kawan dari BMI. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang hadir serta para asatid semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diberkahi hari-harinya dan senantiasa kita mendapatkan limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan pada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kudu hasanah dan suri tauladan kita, yang tentunya kita selalu berdoa mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan mengenal lebih dalam ya tentang sosok Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu taala an, sosok yang sebetulnya 2 kali sempat menjadi kandidat sebetulnya, Pak. Ya, nanti kita akan lihat bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal itu Abu Bakar malah inginnya tuh Abu Ubaidah. Ya, Umar radhiyallahu taala an juga pinginnya Abu Ubaidah, namun Abu Ubaidah nanti keburu meninggal karena taun, nanti di ujung kita pelajari. Jadi sosok ini bukan sosok yang asing sebetulnya. Namun memang karena kita umumnya mendalami sosok yang sahabat-sahabat yang utama ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sehingga seringkali Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu taala an ini agak kurang kita perhatikan. Ya, muncul-muncul sekarang karena viral tadi ya disampaikan oleh Ustadz Syam, karena salah satu jubir ya dari Hamas itu adalah Abu Ubaidah. Walaupun kata Ustadz Hussein yang baru pulang dari Gaza itu kemungkinan bukan nama asli ya. Allahu alam, bisa jadi nama kunyah atau memang ya nama samaran ya. Tapi sosok Abu Ubaidah yang akan kita bahas ini bukan nama samaran ya. Ini memang tokoh sejarah, tokoh historis, dan ini ada gitu ya. Para jemaah sekalian, tokoh ini ada dan nanti kita akan ambil pelajaran yang banyak sekali dari sosok yang luar biasa ini, yakni Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Jemaah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dari nama dan nasabnya beliau ini Abu Ubaidah ya, nama lengkapnya Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah bin Al-Fihri Al-Quraisy radhiyallahu taala an. Nah, kunyahnya adalah Abu Ubaidah. Dan langsung disebutkan ya binnya pada kakeknya, sementara ibunya adalah Umaymah binti Ghanam. Istrinya namanya Hindun. Abu Ubaidah ini lahir 40 tahun sebelum Hijriyah, tepatnya tahun 584 Masehi. Kalau dihitung dengan usianya Nabi, kira-kira lebih tua Abu Ubaidah atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya? 50 tahun. Abu Ubaidah ini lebih muda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dihitung sekitar 13 tahun, ya, 13 tahun lebih muda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian posturnya tinggi, bungkuk dan patah gigi serinya. Nanti ada sejarahnya nih, Pak. Giginya beliau ini patah, ini ada sejarahnya. Dan ternyata karena inilah beliau jadi tambah ganteng gitu, Pak. Ya, makin ganteng ini pasca perang Uhud. Nanti kita akan pelajari dan ini dicatat oleh para ulama kita tentang peristiwa yang sungguh luar biasa ini dari sosok Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kenapa giginya patah? Nah, nanti kita lihat ya. Kenapa giginya patah? Ini spoiler dulu ya. Nah, beliau masuk Islam itu tidak lama dari Abu Bakar As-Siddiq. Sebagian ulama menyatakan jaraknya hanya 1 atau 2 hari dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Sehingga termasuk ke dalam as-sabiqunal awwalun, dan beliau masuk Islam itu lantaran wasilah dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Maka ini memperkuat kembali pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Abu Bakar itu seandainya ditimbang pahalanya dengan seluruh umat manusia, maka pahala Abu Bakar itu lebih banyak. Kenapa, Pak? Karena ada kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar, karena ada dakwah yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, dan orang-orang berikutnya ya yang melaksanakan kebaikan-kebaikan itu, Abu Bakar tuh dapat pahalanya nggak, Pak? Dapat. Abu Bakar radhiyallahu taala dapat pahalanya. Maka Masya Allah wajar kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala menjadi sahabat yang utama.
Ya kita tahu nanti ada Tolha bin Ubaidillah, ada Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Nah termasuk diantaranya adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ya, keislamannya hanya beda sekitar 1 hari, ada yang menyatakan 2 hari. Jadi khilaf tidak menjadi problem, namun waktunya memang sangat dekat. Dan dari dakwah Abu Bakar ia memeluk Islam bersama dengan Abdurrahman bin Auf, Utsman, Al-Arqam bin Abil Arqam. Ia menemui Rasulullah SAW dan mereka menyampaikan pada Nabi telah menerima kebenaran Islam. Mereka inilah pondasi kokoh dan pertama dakwah Islam di kota Mekah. Jadi mereka termasuk yang sabik, ya, as-sabiqunal awwalun, ya, sahabat-sahabat yang utama dan dijamin masuk surga. Ya, ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, salah satunya adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala. Jadi ini sahabat yang luar biasa sebetulnya. Beliau ini pernah dipuji Nabi. Apa pujiannya? Kata Nabi SAW, Ni'mar rajulu Abi Bakar, Ni'mar rajulu Umar, Ni'mar rajulu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Ni'mar rajulu Usaid bin Khudair, kemudian Ni'mar rajulu Sabit bin Qaish, Ni'mar rajulu Mu'az bin Jabal, Ni'mar rajulu Mu'az bin Umar bin Jamuh. Laki-laki yang terbaik adalah Abu Bakar, laki-laki terbaik adalah Umar, laki-laki terbaik adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, kemudian Usaid, laki-laki terbaik adalah Sabit, laki-laki terbaik adalah Mu'az, dan laki terbaik adalah Mu'az bin Amr bin Al-Jamuh. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, lantas kenapa dipuji oleh Nabi? Nah, ini mau kita coba ambil pelajaran-pelajarannya. Jadi ada sebuah riwayat, ya, dari Abdullah bin Syakik ketika beliau bertanya pada Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau bertanya, siapakah di antara sahabat Nabi yang paling beliau cintai? Kata Abu Bakar. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menjawab, yang pertama adalah Abu Bakar. Lalu siapa? Ia menjawab Umar. Setelah itu siapa? Berikutnya adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Aku bertanya lagi, kata Aisyah, siapa lagi? Dan ia hanya terdiam. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan dinilai oleh para ulama, khususnya Albani dinyatakan sahih, ya. Jadi ini sahabat utama, Pak. Sehingga perlu diviralkan bukan hanya karena hari ini namanya viral, tapi memang kisah kepribadiannya perlu diceritakan kepada anak cucu kita gitu ya. Karena memang beliau luar biasa. Ada beberapa keutamaan, sebetulnya ada banyak ya keutamaannya, namun kita ambil paling tidak berapa nih? 5 ya, 5 poin tentang keutamaan Abu Bakar Al-Jarrah. Nah, ini malah cuma 4 nih. Amin hadhil ummah, salah satu dari 10 sahabatnya yang masuk surga, as-sabiqunal awalun, dan penyelamat Nabi pada perang Uhud. Dan nanti kita coba bahas juga peranannya di Syam, sehingga kenapa nama pemimpin atau humas dari Hamas itu Abu Ubaidah, ya mungkin karena peranan beliau juga dulu di Syam yang memang luar biasa. Allahu a'lam. Nanti kita akan lihat bagaimana kontribusi beliau di Syam, ya. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, saya mau berangkat dari satu kisah dulu tentang orang-orang Najran. Jadi ada satu wilayah namanya Najran. Itu wilayah yang sebetulnya cukup kaya raya, ya. Dan orang-orangnya memang orang-orang kaya raya dari Najran ini. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah itu mengirimkan surat kepada banyak kelompok, termasuk diantaranya adalah orang-orang Najran ini. Mendapati surat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendapati surat tersebut, maka beberapa orang perwakilan dari orang-orang Najran ini datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu datang ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh dari Najran, pergi ke Madinah, ke Yastrib, beliau, ya, orang-orang tokoh dari Najran ini mengetok pintu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini orang Najran ini datang dengan pakaian yang sangat mewah, ya, cincin emas, pakaian sutra gitu ya. Mengetok pintu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Nabi tidak menjawabnya. Nabi tidak menjawabnya sampai mereka ini bingung, sebetulnya ada Rasulullah nggak di dalam rumah ini gitu ya.
Ternyata akhirnya beliau-beliau mencari tahu, mencari informasi siapa orang terdekatnya Nabi. Ya, akhirnya dikasih tahu. Ya, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu ta'ala. Akhirnya beliau bertemu dengan Ali, ya. Singkat cerita, ketika bertemu dengan Ali radhiyallahu ta'ala, Ali menjawab, kata Ali, coba deh kalian, ya, kalau mau ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanggalkan dulu pakaian ini, pakaian dari sutra, ya, cincin dari emas ini, kalian tanggalkan dulu, copot dulu, pakai pakaian yang biasa saja. Ini disampaikan oleh para ulama tuh, Pak. Akhirnya mereka menukar pakaian itu, kemudian mereka mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka berdiskusi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perihal surat yang disampaikan Nabi. Kan gitu kan? Kalau dulu surat, inti suratnya kan ya aslamu taslim gitu. Kalau kamu masuk Islam ya selamat gitu. Diajak untuk kemudian orang masuk Islam. Tapi orang Najran ini kemudian mereka menyatakan kami tidak mau masuk Islam. Maka kalau tidak mau masuk Islam pilihannya ya dua. Kita perang adu kekuatan, atau kemudian kalian ikut kita, tapi membayar jizyah. Ya, membayar jizyah. Akhirnya mereka, karena mereka merasa tidak mungkin gitu ya mengalahkan pasukan muslimin, mereka akhirnya memilih membayar jizyah. Nah, ternyata begitu dihitung-hitung, jizyah ini ya harus diberikan ke Madinah itu jumlahnya itu sangat besar, Pak. Jumlahnya sangat besar. Sehingga mereka bertanya, ya Rasulullah, bisa nggak diberikan orang yang paling amanah di antara para sahabat ini? Ah, gitu. Ini awal mulanya, Pak. Ya, jadi disampaikan oleh para ulama, an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala an, ya, jadi riwayat ini dari Hudzaifah radhiyallahu ta'ala an, qala jaa ahlu Najran, ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlu Najran, orang-orang Najran, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ba'as lana rajulan aminan. Faqala la ba'assanna ilaikum rajulan aminan haqqa. Wah, lihat Pak, aminan haqqa. Aminin fastashrafa lahun nasu faba'as Aba Ubaidah bin Al-Jarrah. Orang-orang Najran itu pernah datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Rasulullah, utuslah pada kami seorang yang jujur dan dipercaya. Rasulullah bersabda, sungguh aku akan mengutus pada kalian seorang yang aminan haqqa. Bukan amin doang, bukan aminah doang, Pak. Tidak sekitar amanah, tapi ini aminah haqqa, sangat jujur. Ya, sangat amanah dan dapat dipercaya. Kemudian para sahabat ini penasaran, kira-kira siapa yang akan disebut nabi gitu kan ya. Ternyata yang disebut nabi dan diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Maka beliau gelarnya adalah Amin hadhil ummah. Gelarnya Abu Ubaidah ini adalah orang yang paling amanah dari umat ini. Amin hadhil ummah. Nah, ini gelarnya Abu Ubaidah, Pak. Karena tadi yang mau dikirim oleh Nabi SAW bersesuai dengan request dari orang-orang ahli Najran itu orang yang harus sangat amanah. Karena yang akan dikelola ini adalah jizyah yang sangat besar pada waktu itu. Maka yang sangat terkenal ya di kalangan para ulama, hadis ini sampai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna likulli ummatin aminan. Sesungguhnya setiap umat itu ada orang kepercayaan. Wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Maka orang yang paling terpercaya di tengah umatku ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini perlu disampaikan tuh, Pak. Amin hadhil ummah. Ya, orang yang paling amanah. Ya, sehingga yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Bahkan di hadis tadi bukan sekedar aminah. Kalau di sini kan wa amin ya hadhil ummah. Nabi menjulukinya bahkan aminah haqqo. Ya, sangat-sangat amanah. Sangat-sangat amanah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang terjadi ketika nanti Nabi mengirim Abu Ubaidah kepada orang Najran. Kemudian kisahnya juga Abu Ubaidah ini yang menyebabkan turunnya surat Al-Mujadalah ayat ke-22.
Jadi asbabun nuzul dari surat Al-Mujadalah ayat 22 adalah mengenai peristiwa yang terjadi pada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Surat apa tadi? Al-Mujadalah ayat 22. Nanti kita akan ulas apa yang terjadi. Jadi pada waktu itu ketika terjadi perang Badar, maka Abu Ubaidah ini merasa ada orang dari kalangan Ahlul Badar, ya dari kalangan penduduk Mekah pada waktu itu, yang begitu sangat bersemangat ingin membunuh Abu Ubaidah. Ya, yang sangat bersemangat ingin membunuh Abu Ubaidah. Ya, dia menghindar orang ini ikut, dia menghindar kemana orang ini ikut gitu, Pak. Di dalam riwayatnya itu. Hingga kemudian begitu Abu Ubaidah dalam keadaan terdesak, beliau melihat orang itu, kemudian beliau akhirnya berduel dengan orang tersebut, dan ternyata orang itu adalah ayahnya. Ayahnya sendiri, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah, sehingga kemudian ini menjadi satu tren di kalangan para sahabat, kalau ada keluarga yang masih kafir, sebaiknya mereka sendiri kalau terjadi perang ya, kalau dalam perang, tidak di luar perang. Di luar perang tidak boleh. Tapi dalam perang akhirnya mereka lebih memilih untuk membunuh. Itu ketimbang yang membunuh adalah sahabatnya, sehingga ada rasa benci dengan sahabatnya. Karena ini pernah terjadi pada Abu Huzaifah saat ayahnya yakni Utbah bin Rabi'ah. Siapa yang membunuh Utbah, Pak? Kalian tahu nggak? Yang membunuh Utbah siapa? Hamzah. Di pembukaan perang Badar. Hamzah. Ya, jadi sempat ada rasa kebencian kepada pamannya Nabi, walaupun bukan Hamzah waktu itu yang diincar, ya ini Abbas. Ntar kisah itu kapan-kapan mudah-mudahan kita bahas. Tapi kemudian Allah menurunkan ya surat Al-Mujadilah ayat 22 untuk membasuh luka hati dari Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kita coba tadabburi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man Allah yuwadduna man rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu'an ulaika hisbullah ala inna hisballahi humul muflihun. Shadaqallahul azim. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Ayat ini turun lantaran peristiwa ini. Jadi Allah berfirman, engkau ya Muhammad, engkau Nabi SAW tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman pada Allah dan hari akhir, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu adalah bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hati telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dalam pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka golongan Allah, ingatlah sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Jadi ini mengobati hati Abu Ubaidah, sehingga kemudian ya sudah, memang sudah jalan takdirnya seperti itu. Ya,
Dan konteks ini hanya berlaku dalam peperangan. Ketika sudah diperangi ya sudah dibalas gitu ya. Tapi dalam konteks di luar peperangan tidak birrul walidain itu tetap berlaku. Walaupun orang tua itu adalah non muslim gitu ya. Walaupun orang tua masih kafir tapi tetap birrul walidain itu berlaku. Tapi yang terjadi pada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dalam perang Badar ini memang dia diincar oleh ayahnya sendiri. Ya, oleh ayahnya sendiri sehingga beliau kemudian membunuh ayahnya dalam perang Badar. Dan Allah kemudian mengobati luka hatinya dengan menurunkan ayat ini. Bahwa itulah tanda keimanan karena kekafiran itu pilihan ayahnya. Dan pilihan ayahnya juga yang ingin membunuh anaknya gitu ya. Kemudian qadarullah ayahnya meninggal di tangannya sendiri. Dan ini tercatat di banyak buku-buku sejarah sahabiyah tentang kisah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah, ini yang menarik. Di saat perang Uhud ya, terlihat bagaimana kecintaan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah adalah seorang yang sangat mencintai Nabi dan senantiasa membela beliau. Dalam tabaqat itu saat ya, Aisyah radhiyallahu taala pernah mengisahkan bahwa aku mendengar Abu Bakar berkata, saat perang Uhud wajah Rasulullah terluka. Helm perang beliau bengkok menghimpit pipi beliau. Aku bersegera menuju beliau. Lalu ada seorang dari arah timur bergerak cepat. Jadi ini kalau di dalam beberapa kitab sirah ya, ternyata Nabi itu sempat terperosok. Jadi ada semacam lubang yang dibuat oleh Bani Amir pada waktu itu untuk jebakan. Dan ternyata yang terkena salah satunya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu Nabi terperosok ke situ, kemudian ada orang kafir Quraisy yang menimpuk Nabi dengan batu. Jadi Nabi posisinya ada di bawah gitu, Pak. Kemudian menimpuk Nabi dengan batu, bang, sampai kemudian helmnya Nabi itu ya ada semacam rantai di sini tuh di bagian helm itu. Kemudian helmnya itu rantainya terputus. Ya ada batu dilemparkan ke wajah Nabi sehingga dua rantai helm beliau sendiri terputus. Lalu aku bersegera lari menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalimatnya Abu Bakar ya, Pak. Dan kulihat seorang pria bergegas lari ke arahnya. Orang itu bergerak ke arah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah sedang terbang. Karena itu aku berdoa untuknya, ya Allah jadikan orang ini sebagai sarana penyebab kebahagiaan. Artinya yang dilakukan menjadi penyebab kebahagiaan bagi Nabi dan juga bagi Abu Bakar serta seluruh orang-orang pada waktu itu. Begitu sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata yang dilihat adalah Abu Ubaidah. Jadi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu taalaan begitu melihat Nabi dalam kondisi tadi, Abu Ubaidah itu pasang badan, Pak. Beliau langsung mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendapati kan giginya Nabi copot ya. Nah itu besinya tuh masih ada yang nempel, Pak. Besinya itu masih ada yang menempel di situ. Lalu Abu Ubaidah meminta ya kepada Abu Bakar As-Siddiq, as'aluka billahi ya Abi Bakar illa tarkutani fa'anzi'ahu min wajnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Bakar, kumohon kepadamu demi Allah biarkan aku yang mengeluarkan rantai itu dari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara Abu Ubaidah mengeluarkan rantai yang menempel di pipi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu? Dia menggunakan mulutnya, Pak. Menggunakan mulutnya. Saking mulianya wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak mau tuh kalau pakai tangan itu dianggap tidak sopan. Beliau menggunakan giginya sampai kemudian giginya itu copot. Nah inilah yang tadi saya sampaikan. Dasar riwayat Abu Ubaidah itu giginya copot. Ya, patah tadi ya, giginya patah. Namun kemudian Nabi menyampaikan sesungguhnya Abu Ubaidah makin ganteng gitu, Pak. Dengan gigi yang patah seperti itu. Karena patahnya itu memang dalam rangka menyelamatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam rangka mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi patahnya bukan karena ngerokok gitu ya. Bukan karena apa kalau sekarang jatuh segala macam. Patahnya dalam rangka mencabut tadi. Ya, karena Nabi sempat dilempar dengan batu ketika perang Uhud. Ya, maka ini kiprah luar biasa dan ini tercatat di dalam banyak
kitab-kitab sirah sahabiyah. Jadi bisa dirunut gitu ya, bisa dipelajari. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, maka begitu Nabi Shallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala berkata kepada Abu Ubaidah. Ya, jadi Abu Ubaidah ini memang luar biasa ya. Sehingga begitu Nabi Shallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Bakar mendatangi Abu Ubaidah radhiyallahu taala. Beliau berkata, "Kemarilah biar aku membaiatmu sebagai khalifah. Karena sungguh aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In likulli ummati aminan." Ya, setiap umat itu memiliki orang yang terpercaya. Wa anta amin hadhil ummah, dan kamu wahai Abu Ubaidah adalah orang terpercaya, orang yang amanah dalam umat ini. Lalu Abu Ubaidah berkata, kata Abu Ubaidah ya, "Aku tidak akan mengunggulkan diriku dengan orang yang ditunjuk oleh Rasulullah sebagai imam." Apa Pak pelajaran berharganya Pak? Jadi standar kepemimpinan itu ya sebetulnya dua itu. Yang pertama harus orang yang amanah. Yang kedua dia bisa jadi imam Pak. Dia bisa jadi imam. Jadi Abu Ubaidah merasa saya tidak ada apa-apanya. Karena ketika Nabi sakit, yang ditunjuk sebagai imam pengganti Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Nah, lantaran pernyataan Abu Ubaidah inilah kemudian nanti terjadi pembaiatan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Tapi aslinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala inginnya adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang menjadi khalifah. Ya, ini yang terjadi di Sakifah Bani Sa'idah, tempatnya dekat dengan Masjid Nabawi saat ini masih kita bisa temui ya, karena itu ada tanda ya di situ ya. Kita bisa melihat. Ya. Abu Bakar berkata pada orang yang hadir di Sakifah, "Aku ridho untuk mengurusi urusan kalian salah satu dari dua orang ini, antara Umar dan Abu Ubaidah." Tapi dalam riwayat lain Abu Bakar sudah bilang, "Kemarilah aku akan membaiatmu kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu taala." Jadi jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, ini luar biasa Abu Ubaidah ini ya. Jadi beliau tidak ambisius, tidak ambisius untuk menjadi seorang pemimpin, padahal beliau dijuluki sebagai orang yang sangat amanah. Dan pelajaran berharga buat kita memang ya dua karakter tuh, amanah, kemudian dia bisa menjadi pemimpin spiritual, artinya dia punya kapasitas sebagai seorang imam. Ya, kapasitas sebagai seorang imam. Dan ini yang dilakukan. Ini yang dilakukan pada masa sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka punya standar itu. Ya, bagaimana dengan standar kita? Nah, itu bisa kita cek. Ya. Mana pemimpin yang memang dia bisa menjadi imam dan juga orang yang amanah. Karena apa? Amanah itu kaitannya dengan rakyat yang dipimpinnya. Imam kaitannya adalah pribadinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hablum minallah dan hablum minannasnya dia harus selesai. Menjadi masalah kalau dia menjadi imam gak bisa, ya. Kemudian amanah juga nggak, wah repot lagi tuh Pak. Ya, maka ini diantara catatan para ulama bahwa Abu Ubaidah menolak pada saat itu. Lantas apa yang terjadi pada Abu Ubaidah Pak? Ada yang bisa menjelaskan? Ketika Abu Ubaidah akhirnya tidak menjadi khalifah karena menolak baiatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, apa tugas yang diberikan Abu Bakar kepada Abu Ubaidah? Apa? Jadi tugasnya adalah diperintahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala untuk membebaskan Syam pada waktu itu. Jadi ada 4 pemimpin yang waktu itu diberikan amanah. Yang pertama Amr bin As, nanti tracknya dia Syam, kemudian masuk ke Mesir, nanti jadi gubernur Mesir. Ada Yazid bin Abu Sufyan, ada Khalid bin Walid yang sudah berangkat lebih dulu di Irak, kemudian ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nanti kemudian sampai ke wilayah Damaskus kalau saya tidak salah, Abu Bakar As-Siddiq itu meninggal dunia, Pak. Abu Bakar meninggal dunia, namun sebelum Abu Bakar meninggal, Abu Bakar itu meminta Khalid bin Walid. Khalid bin Walid waktu itu di Irak, untuk kemudian mengirim pasukan ke Syam. Memperkuat pasukannya Abu Ubaidah di Syam.
Maka begitu bertemu Abu Ubaidah dengan Khalid bin Walid, Abu Ubaidah ini itsarnya luar biasa, Pak. Abu Ubaidah kemudian meminta Khalid yang memimpin semuanya. Ya, yang memimpin semuanya. Akhirnya Khalid bin Walid pada saat itu yang memimpin semuanya. Jadi pasukan ini awalnya gabung dulu nih, Pak. Ya, gabung. Kecuali tadi Khalid bin Walid karena sudah ada di Irak. Maka kemudian ketiga orang ini di bawah pimpinannya Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala an. Sampai kemudian begitu mau masuk ke Palestina, nah ini menarik. Ada informasi yang luar biasa di dalam catatan para ahli sirah. Setelah Abu Bakar wafat, Umar menjadi khalifah. Salah satu hal yang pertama dilakukan Umar adalah mencopot Khalid bin Walid. Jadi Umar waktu itu mencopot Khalid bin Walid. Kira-kira kenapa, Pak? Umar mencopot Khalid bin Walid? Terlalu hebat Khalid bin. Jadi kata para ulama, karena ada semacam pandangan di kalangan para sahabat itu begini. Kalau kita perang, pemimpinnya Khalid pasti kita menang. Gitu, Pak. Kalau kita perang, yang mimpin adalah Khalid, pasti kita menang. Umar tuh takut. Umar radhiyallahu ta'ala an takut kemudian akidah para sahabat itu bergeser. Kemenangan itu bukan lantaran Khalid. Kemenangan itu bukan lantaran logistik yang banyak. Kemenangan itu karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk membalik mindset itu, Umar radhiyallahu ta'ala an mengirimkan surat kepada Abu Ubaidah untuk kemudian menjadi pemimpin dari keempat orang ini. Ya, jadi dari empat ini maka yang memimpinnya adalah Abu Ubaidah gitu. Maka nanti Abu Ubaidah salah satu namanya dalam kitab-kitab sirah sahabiyah itu adalah Amirul Amir. Ya, pemimpinnya para pemimpin. Maksudnya adalah beliau pemimpin dari Amr bin As, Yazid dan Khalid bin Walid. Tapi yang menarik dalam kancah peperangan, karena surat itu kan nyampe ya, jadi kondisi di Madinah ada pergantian kepemimpinan, kemudian surat itu sampai kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah tidak langsung kemudian ujuk-ujuk bilang kepada Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala an, kamu udah dicopot nih, ya kamu udah dicopot. Saya yang sekarang ini enggak. Sampai kemudian suasananya agak cooling down, agak tenang gitu ya, sudah dalam suasana santai. Baru kemudian Abu Ubaidah menyampaikan kepada Khalid, saya dapat surat dari Umar radhiyallahu ta'ala an. Lalu kemudian Khalid berkata, kenapa nggak langsung aja pas kamu dapat surat ini, kenapa nggak langsung kamu bilang kepada saya? Apa kalimatnya Abu Ubaidah? Kata Abu Ubaidah, karena saya tidak ingin mengganggu perjalanan engkau ketika engkau sedang memimpin. Kan perencanaannya sudah ada, Pak. Rencananya sudah jalan, Khalid bin Walid PIC-nya gitu ya. Maka beliau tidak ingin langsung memecah konsentrasi pasukan pada waktu itu. Sehingga Abu Ubaidah mencari momentum yang tepat. Nah, apa kalimatnya Khalid bin Walid? Ini yang luar biasa, Pak. Ketika kemudian Khalid bin Walid akhirnya dicopot ya dari kursi panglima tadi ya, kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang naik, kata Khalid bin Walid, ya aku akan tetap berperang. Enggak apa-apa, kamu akan tetap berperang. Saya berperang itu karena Allah, bukan karena Umar. Nah, ini kalimatnya Khalid bin Walid. Jadi saya selalu merenung, ya kepemimpinan itu begitu ya. Tidak ada post power syndrome gitu, Pak. Harus siap dipimpin, harus siap pemimpin, dan keadaan itu bisa berubah. Dari Khalid bin Walid kita belajar ketegaran itu ya. Luar biasa. Nah, akhirnya jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, begitu terjadi pembebasan Syam, ya, Syam itu bebaskan, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah menjadi gubernur di Syam. Amr bin As nanti menjadi gubernur di Mesir. Gitu ya, Pak. Nah, selama menjadi gubernur di Syam, ini beliau dikenal dengan orang yang sangat sederhana. Orang yang sangat sederhana. Apa yang terjadi ketika akhirnya Syam itu dikuasai oleh pasukan muslimin, maka kemudian Baitul Maqdis ya, Al-Aqsa yang hari ini diduduki oleh Israel, itu diduduki oleh kaum muslimin. Nah, waktu itu maka Paus yang menguasai pada waktu itu Syam ya, dikuasai di bawahnya Romawi kan itu. Maka mereka menyatakan keinginannya, ingin menyerahkan kunci ini kepada khalifah
kaum muslimin. Maka Abu Ubaidah bin Al-Jarrah pada waktu itu mengundang Umar bin Khattab radhiyallahu taala untuk datang ke Palestina. Jadi Umar bin Khattab itu datang ke Baitul Maqdis pada waktu itu lantaran undangan dari Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ketika Abu Ubaidah ini menjadi gubernur di Syam. Apa yang terjadi? Nah, ini menarik, Pak. Begitu sampai Umar radhiyallahu taala di sana, kemudian setelah terima kunci. Jadi ini juga data ya, bahwa terakhir itu yang menguasai Palestina adalah kaum muslimin. Ya, pada masanya Umar bin Khattab. Sempat lepas, tapi nanti dikuasai lagi pada masanya Salahuddin Al-Ayyubi. Gitu ya, Pak. Nah, kembali ke sini. Begitu Umar sampai, Umar minta mau ke rumahnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ya, Umar minta mau ke rumahnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini ditulis dalam kitab-kitab para ulama. Umar itu menangis, Pak. Nyampe di tempatnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah pada saat itu sudah menjadi gubernur. Dan Umar itu pernah memberikan uang yang sangat banyak ya untuk pribadinya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Namun Umar mendapati kabar bahwa seluruh harta yang diberikan oleh khalifah ya Amirul Mukminin Umar itu kepada Abu Ubaidah itu diberikan kepada masyarakatnya. Diberikan kepada masyarakatnya. Begitu Umar datang ke Syam, Umar minta datang ke rumah pribadinya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ya, sampai di rumahnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang dilihat oleh Umar itu tidak ada kemewahan apapun. Yang dilihat oleh Umar hanya beberapa peralatan perang, kemudian tempat tidur dan tempat tinggal yang sangat sederhana sekali. Maka kalimat Umar yang luar biasa, wahai Abu Ubaidah, kami semua sudah dimanjakan oleh dunia, sedangkan engkau sama sekali tidak memilih dunia untukmu sendiri. Ini kalimat Umar kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Jadi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah terkenal sangat zuhud, Pak. Sangat zuhud. Ya, sampai tadi kondisi rumahnya itu sangat sederhana sekali, padahal beliau itu punya uang yang cukup banyak gitu ya. Dan ini pilihan hidup dari Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, kesederhanaan. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, beliau juga sangat mencintai jihad karena kita tahu ya banyak sekali peperangan yang beliau ikuti, sampai kemudian terjadi taun. Nah, jadi sebelum ada Covid ya, ada Covid tahun 2000 berapa, Pak? 2020 ya. Pernah ada taun pada masa itu. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengirim surat pada Abu Ubaidah, kamu keluar aja dari Syam. Gitu lah, Pak. Intinya supaya menyelamatkan Abu Ubaidah. Namun kenapa ya? Kenapa Umar minta Abu Ubaidah untuk keluar dari Syam pada waktu itu? Karena Umar itu inginnya, ya keinginan Umar radhiyallahu taala pada saat itu, kalau saya nggak ada, maka khalifah berikutnya adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Jadi 2 kali, Pak, nama Abu Ubaidah ini naik, Pak. Ya, bukan disurvei ya, tapi di pendapat para sahabat, Abu Bakar inginnya Abu Ubaidah, Umar juga radhiyallahu taala inginnya adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Tapi ternyata yang memilih Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang akhirnya menang bukan Abu Bakar, bukan Umar, tapi Allah. Allah lebih mencintai Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Beliau wafat ketika terjadi wabah taun itu. Ya, ketika terjadi wabah taun di Syam, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu meninggal dunia. Nah, ini juga pelajaran ya, ini mudah-mudahan bisa kita ambil juga. Kalau ternyata ada di antara saudara-saudara kita yang mungkin meninggal dunia kemarin ketika Covid, kita doakan mudah-mudahan tergolong mereka sebagai orang-orang yang syahid. Karena ada dalilnya, Pak. Ada dasarnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menurut kalian orang yang kalian anggap syahid itu seperti apa? Para sahabat menjawab, mereka yang terbunuh dalam jihad di jalan Allah, itulah syahid. Nabi menanggapi, kalau begitu pasti sedikit dong yang syahid di tengah umatku. Para sahabat bertanya lagi, jadi siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, siapa yang terbunuh saat jihad di jalan Allah adalah syahid. Siapa yang wafat dalam ketaatan kepada Allah, dia syahid. Siapa yang wafat karena taun, ya karena taun, karena wabah, dia syahid. Siapa yang wafat karena penyakit yang ada dalam perutnya, dia syahid. Ya, dalam riwayat lain juga yang tenggelam, ya, yang tenggelam. Jadi jemaah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala,
Abu Ubaidah bin Al-Jarrah begitu mencintai jihad, ya hampir tidak ada perang-perang penting yang tidak beliau ikuti. Beliau juga panglima yang cukup luar biasa, tadi menggantikan Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala an. Namun ternyata Allah takdirkan wafatnya tidak di medan perang. Wafatnya beliau itu karena wabah. Tapi berdasarkan hadis ini, maka mudah-mudahan beliau tergolong sebagai seorang syuhada, termasuk keluarga-keluarga kita. Ya mungkin kemarin ketika COVID ada yang meninggal dunia karena taun, karena wabah, mudah-mudahan wafatnya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allah alam bisawab. Ini mudah-mudahan yang bisa kita ambil pelajaran berharga dari kisah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Maka kesimpulannya, yang pertama, ini sosok yang luar biasa. Beliau as-sabiqun al-awwalun, juga orang yang dijamin masuk surga. Yang kedua, beliau memiliki gelar amin hadhil ummah, ya karena tadi peristiwa perwakilan dari Najran. Kemudian yang ketiga, beliau giginya patah dalam rangka mengobati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu ada besi yang nyangkut di wajahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi perang Uhud. Allah alam, mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil ya, dan sahabat ini sangat menginspirasi, dan kita doakan Abu Ubaidah yang sekarang ya yang menjadi humas dari Brigadir Izzuddin Al-Qassam, mudah-mudahan juga Allah berikan kesehatan ya, Allah berikan ketabahan dan kesabaran, dan mudah-mudahan untuk kita ya paling tidak untuk Palestina kita minimal mendoakan ya mereka diberikan kesabaran dan Allah segera berikan yang terbaik untuk saudara-saudara kita di sana. Allahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Fahmi yang runtut ya menjelaskan, karena beliau ini kandidat doktor sejarah peradaban Islam. Jadi detail sekali menjelaskannya sehingga sampai bagaimana Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini sampai kehidupannya detail sekali, sehingga ini sebuah tokoh ya. Sebetulnya ini menjadi khalifah kedua ya, kalau memang Abu Ubaidah Al-Jarrah ini nggak meninggal kena taun, mungkin sebelum Umar mungkin ini Abu Ubaidah ini ya. Jadi terima kasih ilmunya Ustadz Fahmi, ini benar-benar pengetahuan yang baru khususnya bagi saya. Nah, untuk sisa waktu kita bisa berdiskusi banyak ya dengan Ustadz Fahmi, baik tentang sejarah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah atau mungkin ilmu tentang sejarah peradaban Islam, karena mumpung ada Ustadz Fahmi ini, sehingga tentang sejarah-sejarah peradaban Islam ini bisa teman-teman tanyakan di sini. Monggo silakan tunjuk jari atau langsung mengucapkan salam sehingga bisa kami untuk bertanya. Silakan teman-teman. Mau tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hari ya, monggo silakan Pak. Ya, Assalamualaikum Ustadz, mau nanya. Bisa dibuka nggak, Pak Ari? Pak Ari bisa dibuka ininya. Maaf saya nggak bisa buka off dulu Ustadz ya. Ya, Saya mau silakan. tanya. Ya, Ustadz Fahmi. Tadi disampaikan bahwa utusan Najran tadi itu dikatakan bahwa kalau untuk masuk ke Islam dia selamat. Kemudian kalau dia tidak masuk Islam akan diperangi atau tetap tidak masuk Islam tapi membayar fidyah Jizyah ya. Oke. Nah, jadi sebetulnya Islam sendiri itu artinya tidak
tidak apa namanya, tidak secara apa namanya mengajak Islam tuh tidak dengan baik ya. Bahkan tadi sempat Ustadz sampaikan kalau tidak mau masuk kita perangi, nah gitu Ustadz. Nah jadi artinya di mana Islam kan mestinya kan apa namanya sangat ini ya apa namanya sangat menjaga, tidak apa namanya tidak mau menang sendirilah atau sampai diperangi gitu loh. Kecuali kalau kita diperangi oleh mereka dulu gitu loh. Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakumullah khairan katsira. Baik. Ini langsung apa nanti dulu? Langsung aja. Oh langsung. Langsung satu-satu aja Ustadz biar bisa diskusi. Yang pertama ya dakwah kita dakwah rahmatan lil alamin, ini yang pertama ya. Yang kedua, memang pada waktu itu kondisi ya kerajaan-kerajaan ya ibaratnya masih berlaku, memang hukumnya seperti itu pada waktu itu. Ketika kemudian tidak bersepakat, ya udah kita adu kekuatan gitu. Adu kekuatan. Tapi itu pun baru terjadi memang pada fase di Madinah ketika memang syariat jihad itu sudah turun. Jadi memang kondisinya pada waktu itu kalau kemudian kita tidak bersepakat ya sudah, kita kemudian menempuh jalur yang tadi gitu ya. Tapi yang pertama didakwahi dulu, diajak dulu untuk masuk Islam secara baik-baik gitu. Ayo ditawarin ini ada agama, ayo kita masuk Islam gitu ya. Tapi kalau kemudian mereka tidak mau, ya memang akhirnya kita bisa memilih untuk berperang gitu ya. Kita memilih untuk berperang. Tapi perang itu memang jalan yang terakhir gitu Pak. Jalan terakhir. Karena memang kondisinya pada waktu itu kita ingin masuk nih. Contoh, kita mau menyebarkan dakwah ke Syam. Syam itu dulu dikuasai siapa Pak? Syam itu dulu dikasih Romawi gitu kan. Syam itu dulu di bawahnya Romawi. Maka ketika kita masuk ke sana kira-kira diterima dengan mudah nggak? Tentu awalnya ada itu, tapi rakyatnya itu dan juga mereka tidak pernah dipaksa untuk kemudian masuk ke dalam Islam, nggak ada. Tetap tidak menggunakan pemaksaan. La ikraha fiddin. Hanya saja secara kenegaraan ya, secara kenegaraan gitu. Memang ya sudah, ayo kita lihat kekuatan kita seperti apa. Kita lihat kekuatan kita seperti apa. Karena waktu itu syariat jihad sudah turun. Tapi di Mekah sama sekali nggak ada. Di Mekah sama sekali tidak ada, malah yang di Mekah yang banyaknya kita disuruh bersabar gitu ya. Disuruh bersabar. Tapi kondisi hari ini jelas tidak relate lagi. Kalau kondisi hari ini sudah ada negara, sudah ada PBB gitu ya. Maka dakwah dengan cara ayo kita kemudian adu kekuatan misalnya perang. Kalau misalnya nggak ini ya mungkin itu jalan yang terakhir. Kecuali kondisi di Palestina hari ini karena memang mereka sudah terjajah gitu ya. Dalam keadaan sudah terjajah. Jadi memungkinkan itu karena kondisi ya pada saat itu. Tapi sebagian besarnya akhirnya orang-orang berduyun-duyun masuk Islam itu justru karena melihat rahmatnya Islam. Contoh, begitu di Syam, kan akhirnya Syam itu tadi kekuasaan itu diserahkan pada kaum muslimin, pada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Apakah rakyatnya dipaksa pindah agama, Pak? Rakyatnya di Syam dipaksa pindah agama nggak? Nggak ada, Pak. Tapi coba lihat bangsa lain. Kalau kita melihat sebelumnya tuh ada namanya Ashabul Ukhdud. Ya kalau Bapak pelajari sejarah tuh surat Al-Buruj itu ada Ashabul Ukhdud. Apa Ashabul Ukhdud tuh? Jadi pemimpinnya pada waktu itu benci dengan agama mayoritas orang di Yaman. Maka mereka dipaksa untuk pindah agama. Ya rakyatnya sendiri, Pak. Rakyatnya dipaksa pindah agama. Ketika mereka tidak mau pindah agama, maka apa yang terjadi? Disiapkan parit, ya api yang menyala-nyala, mereka dilemparkan ke dalam parit. Itu peristiwa namanya Ashabul Ukhdud. Jadi ini adalah antar pemerintah, Pak. Ya, antar pemimpin. Suratnya itu antar pemimpin. Suratnya antar pemimpin. Tapi begitu kemudian Islam masuk ke situ, tidak ada pemaksaan. Kayak Konstantinopel, Pak. Ya, penyerahan Konstantinopel sekian abad dari masanya Muawiyah sampai kemudian pada masanya Muhammad Al-Fatih. Begitu akhirnya menyerah mereka, Konstantinopel akhirnya jatuh ke tangan kaum muslimin. Pertanyaannya,
Apakah ada orang-orang di Konstantinopel yang dipaksa masuk Islam? Nggak ada. Gitu ya. Jadi memang tadi karena kondisi pada waktu itu demikian. Tapi yang utama tetap Nabi menyatakan, ayo berislam. Kalau enggak ya sudah kita kemudian adu kekuatan gitu ya pada waktu itu. Karena yaitu bagian dari langkah cara kita untuk masuk ke wilayah-wilayah yang sudah dalam tanda kutip sudah ada penguasanya. Sudah ada penguasanya. Allahu a'lam bishawab. Baik. Pak Ari gimana? Apakah masih ada diskusi atau cukup Cukup. bisa? Oke, Pak Ari. Jadi memang berhati-hati memang menerapkan sebuah ayat yang dari dulu berlakunya seperti zaman apa, kemudian apakah itu bisa diterapkan sekarang, itu memang harus ada bimbingan dari ahli ya. Ya, jadi kadang-kadang kita memang dilarang menerjemahkan tanpa tahu asbabun nuzul dari ayat itu. Terima kasih Pak Hari dan terima kasih Ustadz Fahmi atas jawabannya. Ini ada pertanyaan dari chat dari Bapak Winaryo. Assalamualaikum Ustadz. Salah satu mati syahid adalah mati karena sakit berhubungan dengan perut. Mohon penjelasan bagaimana jika yang meninggal tersebut jarang sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ustadz Fahmi, ada Ya. pertanyaan dari Pak Winaryo. Silakan. Pertama, mereka yang tergolong syahid, ya artinya sebetulnya syahid itu adalah puncak dari amal ya. Puncak amal itu adalah jihad. Kemudian mereka yang tergolong itu ya ada kronologisnya. Ada kronologisnya. Ada sebab-sebab sebelumnya sehingga dia digolongkan dalam golongan tersebut. Maka ketika dia kemudian tidak melaksanakan ibadah, ya Allah alam, ya itu kehendak Allah Subhanahu wa taala karena mungkin bisa jadi ada hal lain ya yang kemudian Allah perhitungkan kita tidak tahu. Kita tidak bisa menilai ya, tidak bisa menilai. Tapi yang pasti orang yang kemudian diterima ibadahnya itu yang memenuhi dua syarat. Kata para ulama itu amal kita diterima tuh dua syarat ya, Pak. Yang pertama adalah ikhlas. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Yang kedua adalah ittiba'ur rasul. Ya, mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin di minus-minusnya ada tapi mungkin di lebih-lebihnya ada yang Allah nilai yang kita tidak tahu, Allahu alam. Kita tidak tahu. Gitu ya. Tapi yang pasti kita yang hari ini sudah berislam ya, sholat itu bagian dari kewajiban kita. Jadi masuknya nanti gimana? Saya nggak tahu. Ya mereka terus masuk ke dalam neraka atau surga, Allahu alam. Cuman tadi berdasarkan hadis tadi di antara ciri-cirinya itu seperti itu. Allahu alam bishawab. Baik, terima kasih Pak Winaryo, cukup. Nah, ada satu lagi itu Ustadz di chat. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dalam peristiwa Fathul Mekah beliau ikut dalam berperang? Silakan Ustadz Fahmi. Yang pertama, ketika terjadi Fathu Mekah itu nyaris tidak banyak perlawanan, Mbak. Ya, karena Fathu Mekah itu 10.000 kaum muslimin. Ya, itu masuk dan kembali ke Mekah. Yang kedua, tokoh Mekah pada waktu itu Abu Sofyan itu juga masuk Islam, Mbak. Ya, itu juga masuk Islam. Jadi tidak ada perlawanan yang berarti sebetulnya, tidak bisa disebutkan perang. Jadi Fathu Mekah itu sebetulnya malah dengan damai. Bahkan dikatakan para ulama Nabi itu sambil menunduk gitu. Dengan begitu tawaduknya beliau masuk kembali kepada tanah kelahirannya gitu ya. Jadi peranan yang sentralnya memang di situ ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Adapun yang berikutnya malah yang sebetulnya andilnya juga besar di situ nanti Sofwan bin Umayyah dan juga Umair bin Wahab. Umair bin Wahab ini yang nanti menyelamatkan Sofwan setelah Fathu Mekah.
Itu nanti kisah mudah-mudahan bisa kisah sendiri, bisa kita pelajari. Karena nanti dari Umar bin Wahab lah Sofwan itu dimaafkan. Dan nanti hadiah kepada Sofwan dalam perang Hunain itu Nabi memberikan kambing yang sangat banyak kepada Sofwan bin Umayyah. Kalau peranan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sendiri memang tidak terlalu banyak disebutkan oleh para ulama terkait dengan Fatu Mekah dalam, dan bukan perang ya, bisa dibilang Fatu Mekah itu relatif smooth ya, relatif sangat damai gitu ya. Perangnya itu nanti setelah Fatu Mekah ada nanti perang terdekatnya namanya perang Hunain. Ya, ada perang Hunain setelah terjadi Fatu Mekah. Allahu a'lam. Tapi beliau waktu itu masih hidup ya. Abu Ubaidah itu masih hidup. Ustadz Fahmi, itu ada pertanyaan tambahan. Apakah saat Fatul Mekah Abu Ubaidah bin Jarrah itu masih hidup? Iya, masih. Baik. Fatu Mekah itu Ya. Nabi masih hidup, ya Abu Ubaidah juga masih hidup. Ya, Abu Ubaidah nanti meninggalnya itu proses transisi ya. Jadi Abu Bakar meninggal, kemudian tidak lama ya Umar naik ya, Umar naik. Nah, pada masa Umar itulah kemudian beliau wafat. Ya, beliau wafat. Allahu a'lam. Ya. Jadi di antara Khalifah Khalifah Abu Bakar dan Umar ya. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi, masih sekitar 10 menit. Monggo yang bertanya. Nah, kalau nggak ada mungkin ini Ustadz Fahmi. Tadi kalau di pendahuluan tadi kan disebut-sebut bahwa nasabnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah tadi kan ada Hindun ya, kalau nggak salah. Oh, Apakah itu sama istri. Beda. istri ya? Oh, beda Hindunya yang Abu Sofyan ya. ya lain ya, Beda. Ya. beda ya. Oke, hanya klarifikasi itu. Hanya kebetulan namanya sama aja ya Ustadz ya. Ya, betul. Kalau Hindun itu suami pertamanya namanya Faki, ya. Baru kemudian beliau menikah dengan Abu Sofyan. Jadi Hindun yang berbeda. Dan Abu Iya. Ubaidah menurut para ulama menikah hanya 1 kali, jadi beliau tidak punya istri lain. Dan anaknya pun meninggal ya waktu kecil sehingga tidak punya cucu, nggak sempat punya cucu. Allah alam. Baik, silakan. Saya, Oh, ya. Assalamualaikum Ustaz. Pak Saya ingin Syahrudin. bertanya, boleh? Oh ya, Ustaz Abdin, silakan. Saya ingin bertanya, apakah dulu pas zaman Rasulullah atau sahabat-sahabatnya, ketika mereka berdakwah atau mensyiarkan agama Islam itu, apakah mereka menggunakan mimbar atau hanya berdiri saja? Dan jika mereka menggunakan mimbar, mimbar seperti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah atau beserta sahabat-sahabat Nabi? Kan kadang saya lihat di beberapa masjid itu ada macam-macam mimbar ya, ada yang seperti naik podium gitu kan, naik podium terus duduk menggunakan tongkat. Terus kadang ada yang ya berdiri seperti biasanya gitu Pak Ustadz. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Pertama kalau bicaranya dakwah ini kan berarti sangat luas ya. Dan tadi juga saya juga memperkuat yang pertama ya, inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira. Esensi dari dakwah itu pertama memberikan berita gembira, baru kemudian peringatan. Adapun teknisnya ya tidak menggunakan mimbar di luar gitu ya, dimanapun Nabi berdakwah gitu ya, kan nggak mungkin kemana-mana bawa mimbar gitu ya. Tapi kemudian di masjid ya, itu kan pertanyaan mungkin konteksnya khutbah kali ya, bukan dakwah ya. Kalau dakwah tuh sangat luas, khutbah ya salah satu saja kan ya, khutbah itu salah satu saja. Yang pertama, dalam khutbah itu terbagi 2. Nabi itu khutbah di masjid, Nabi juga khutbah di musola. Jadi kalau di zaman dulu musola itu bukan bangunan, Pak. Musola itu adalah tanah lapang. Tanah lapang. Jadi di dekat Masjid Nabawi, sekarang namanya Masjid Gumamah. Dulu namanya Masjid Al-Musolla. Kalau di kita jadi aneh, ini masjid apa namanya? Masjid Al-Musolla. Ini masjid apa musola? Kan gitu. Karena musola itu dulu ya tanah lapang. Nah, itu Nabi biasa khutbah di situ. Allah alam, saya tidak mendapatkan riwayat ya mengenai mimbar ya. Mengenai mimbar, namun
tempat duduk Nabi iya. Mimbar Nabi itu maksudnya punya jedak-jedakan gitu ya, punya unggak-unggakan itu iya. Dan itu bisa kita lihat di museum di Madinah. Di Madinah itu ada museum bagaimana bentuk-bentuk mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tidak ada seperti yang kita pahami mimbar kotak di depan kita gitu ya. Tapi kalau bentuknya tangga seperti duduk itu memang iya. Itu dalam beberapa, tapi para ulama menyatakan itu tidak menjadi sebuah keharusan. Jadi jangan berarti kemudian kalau kita sholat nih mimbarnya nggak sesuai dengan mimbar Nabi gitu, atau tempat duduknya cuman tempat duduk satu, nggak ada tangga-tangga, berarti nggak sah, nggak gitu ya. Itu tidak merupakan bagian yang utama dalam syariat. Substansinya adalah kemudian ada khutbah. Bagaimana kalau tempat-tempat yang belum ada mimbarnya misalnya, atau belum ada undakan-undakan sebagaimana di Masjid Nabawi, apakah sholatnya tidak sah? Ya tetap sah, gitu ya. Jadi itu adalah instrumen pendukung ya, bukan instrumen utama. Tapi memang kalau dilihat di museum yang di Madinah itu ya, memang tempat mimbarnya Nabi itu ya ada tempat duduknya itu agak meningkat memang. Tapi memang bagian depannya tidak ada satu tempat khusus ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, cukup Ustaz Safruddin. Assalamualaikum. Oh ya, Pak Rendra. Wah, ini kelompok saya Abu Bakar yang paling aktif ini. Monggo Pak Rendra. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau saya ini Wabarakatuh. bukan bertanya, tapi memohon ini Ustadz. Kapan kita bisa ini Ustadz membahas mengenai tadi Ustadz, peradaban khususnya ini mengenai apa? Palestina ya. Secara khusus gitu. Oh itu nanti bisa tanya ke Ustadz Syam itu ya. Siap, Saya siap, mengusulkan siap. itu Ustadz. Pekan, berarti pekan depan apa namanya? Bulan depan, depan. ya. Amin, Sampai amin. bulan Amin, depan, amin. insya Allah. Makasih Cocok, Ustadz. setuju Pak Rendra. Nah, sip. Aku yo meh ngono mau janjian. Cuman kok Oke, ini request dari Anes. Oke, bulan depan. Ustaz. pertanyaan yang bagus MC-nya itu. Pak Joko lagi, Pak. Ya, MC-nya setuju, aku juga. Baik, ini masih alhamdulillah ini. Wah, ini mumpung ini loh apa tentang sejarah Islam ini sebetulnya sangat menarik ya. Kita lebih apa ya, lebih tahu lah tentang kadang-kadang kita ini kan dengan mengenal sejarah itu kita lebih dekat ya dengan bagaimana tadi misalnya tentang tokoh-tokoh, ternyata ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan sebagainya ya. Itu mungkin tematik ini sangat sangat penting ya. Jadi Ustadz Fahmi ini. Ya, kita Monggo, ambil. masih ada waktu 4 menit Cukup, Pak, udah. yang Tiga aja sih. cukup. Baik, Ustadz Fahmi, saya mewakili kajian Berkah Mulia Indonesia. Sangat terima kasih Sama-sama. atas ilmunya. Kita berdoa semua semoga program doktornya segera selesai ya, Ustadz Fahmi. Amin. Mohon doanya, Pak. Amin. Ya, disertasi dan seminarnya segera Amin, lancar amin, dan amin. sehingga kita bisa bersilaturahim lagi untuk mengenal dan ilmu-ilmu tentang terutama sejarah peradaban Islam. Amin, amin. Baik, Dokter terima muda nih, kasih. Pak. Dokter paling muda nih beliau ini. Iya, Yang dokter penting- tapi Masya Allah. masih muda nih. Baik, jadi saya kira rangkaian kajian tematik Berkah Mulia pada malam hari ini sangat luar biasa. Jadi artinya kita dibuka wawasan bahwa bagaimana tokoh-tokoh Islam saat itu, bagaimana suri toladan seorang pemimpin ya, bahwa dia tidak menonjolkan walaupun dia punya kemampuan, itu adalah sebuah hikmah yang sebetulnya saat ini sudah jarang ada. Nah, itu yang memang Islam ini memberi sebuah contoh yang luar biasa. Baik, sebelum saya tutup, ada sebuah pantun ini. Ya. Pergi umroh oleh-olehnya logam mulia, jangan lupa juga beli sajadah. Semoga pengajian berkah mulia ke depan semakin berkah. Amin, Allahumma amin.
Mohon maaf segala Amin. kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur